Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 2. Semoga di hari Jumat ini kalian bisa menyimak materi Bunda dalam keadaan sehat semuanya dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar di subtema 4, yaitu di pembelajaran 2 dan 3. Nah, sebelum belajar, pastikan sudah menyiapkan alat tulisnya, buku-buku petiknya, dan kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Mari kita mulai, simak baik-baik ya video dari Bunda. Di pembelajaran 2, kalian akan belajar membacakan laporan hasil pengamatan yang telah kita buat. Nah, laporan itu bisa kamu sampaikan kepada orang lain dengan cara membaca isi laporan itu dan menceritakannya. Sehingga saat membaca laporan itu pastikan ya suara kalian itu jelas dan lantang agar orang lain dapat memahami isinya. Sekarang coba kita buat laporan sederhana berdasarkan gambar di bawah ini ya. Di sini ada gambar jalan yang terawat. Coba perhatikan, ada pohon, ada tempat sampah yang berbeda warna, ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna kuning. Kita belajar membaca teks laporan yang sudah kita buat ya tentang gambar itu. Setiap hari kita melewati jalan, misalnya saat menuju ke sekolah ataupun ke rumah teman. Jalanan yang harus kita lewati berbeda-beda. Ada jalan yang bersih dan terawat dan ada juga jalan yang tidak terawat. Jalan yang terawat terlihat bersih. Rumput dan pohon yang ada di tepi jalan rapi dan tidak menghalangi jalan. Daun-daun kering juga disapu agar jalanan bersih. Apabila jalan terawat, orang yang melewatinya akan merasa nyaman. Udara di sekitar jalan yang terawat juga sejuk. Nah, di situ ada pohon-pohon yang hijau, lalu daun-daunnya tidak ada yang di tepi jalan ya, sudah disapu, lalu ada bunga-bunga. Pastinya kita sangat senang ketika kita melewati jalan tersebut. Itu adalah contoh ketika kita membacakan laporan hasil pengamatan kita berdasarkan gambar. Ketika kalian bermain, pastinya kalian membutuhkan kerjasama. Nah, anak-anak, di situ ada gambar. Ada gambar Dedi dan teman-teman mengikuti lomba tarik tambang. Nah, masih ingat bukan permainan yang memerlukan kerjasama? Contohnya adalah salah satunya yaitu tarik tambang. Dengan cara dengan cara kita bekerja sama, kita akan memenangkan perlombaan tarik tambang. Nah, sikap mereka itu dapat menunjukkan sikap kebersamaan, yaitu bekerja sama dengan baik. Dedi memberikan aba-aba sehingga teman yang lain kompak menarik tambang. Jadi, kelompok Dedi berhasil memenangkan lomba tarik tambang. Ingat anak-anak, bekerja sama itu merupakan wujud dari persatuan. Dan untuk dapat bekerja sama dengan baik, kita harus memiliki sikap-sikap di bawah ini. Yang pertama, kita mau berjuang untuk kepentingan bersama, tidak boleh egois. Lalu yang kedua, kita saling membantu.
Yang ketiga, pastinya mematuhi aturan yang dibuat bersama ya. Dan yang keempat, tidak bersikap mau menang sendiri. Jadi kita tidak boleh egois ya, karena ketika kita kerjasama dalam bermain, dalam olahraga, itu dapat mewujudkan sikap persatuan. Nah, di pembelajaran 3 ini kita akan belajar lagi ya, membuat laporan pengamatan tentang kebersihan lingkungan pasar. Nah, anak-anak, lingkungan pasar itu adalah termasuk tempat umum. Jadi, kalian sering tentunya bukan menemani bunda-bunda kalian belanja di pasar ya. Pasti bisa mengamati keadaan sekitar pasar secara langsung. Apakah pasar itu kotor, apakah pasar itu bersih ya. Jadi, ketika kalian membuat laporan, itu sesuaikan dengan keadaan objek kalian yang diamati. Misalkan pasar ini, jadi kalian bisa mengamati keadaannya secara langsung, ya. Lalu kalian pasti akan bertanya kepada ibu kalian, apakah ini selalu kotor ya, ada yang kotor, ada yang bersih. Nah, kenapa bunda pasarnya kotor? Kenapa tempat sampahnya berserakan? Nah, seperti itu. Lalu kalian bisa membuat laporan sesuai dengan pengamatan kalian ya. Itu adalah cara untuk membuat laporan pengamatan tentang kebersihan lingkungan pasar, yaitu ketika kita berada di tempat umum. Dan biasanya ya di pasar itu pasti ada sayur-sayur yang berserakan di bawah. Nah, biasanya itu sudah tidak layak dipakai lagi atau layak dijual karena dia sudah menimbulkan bau tidak sedap. Nah, ada lagi sampahnya, lalu air bekas cucian ikan ya. Apabila tidak dibersihkan itu juga dapat menimbulkan bau tidak sedap. Berarti kita harus menjaga kebersihan pasar agar pasarnya itu selalu bersih, rapi, dan tidak berbau. Jadi ketika kita ingin membeli makanan, itu tidak ragu-ragu akan kesehatannya. Kerajinan dari bahan buatan. Selain kerajinan dari bahan alam, ada juga kerajinan dari bahan buatan. Nah, bahan buatan itu adalah hasil dari olahan bahan alam yang dilakukan oleh manusia. Contohnya seperti manik-manik, plastisin atau malam, lalu stik es krim, lalu sedotan, lalu koran bekas, dan botol plastik. Nah, di situ anak-anak ada contoh. Ada kerajinan tempat tisu dengan hiasan dari sedotan. Jadi bahan utama yang digunakan adalah sedotan. Tahu kan yang biasanya untuk membantu kita ketika minum? Kalian bisa coba di rumah ya. Tempat tisunya dihias dengan sedotan dan dibentuk seperti bunga seperti di gambar itu. Kalian pastinya masih ingat ya, bangun ruang itu apa saja. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan bangun ruang berdasarkan unsur-unsurnya, yaitu sebuah bangun ruang itu dapat memiliki sisi, titik sudut, dan rusuk. Ingat, rusuk sama dengan ruas garis. Nah, misalnya bangun kubus dan balok itu mempunyai sisi, rusuk, dan titik sudut yang sama. Coba perhatikan. Di sebelah kiri terdapat bangun kubus, di sebelah kanan terdapat bangun balok. Ya, banyak sisinya sama-sama ada 6, banyak rusuknya sama-sama ada 12, dan banyak titik sudutnya sama-sama ada 8. Jadi, kalian tidak perlu menghitung lagi. Jika ditanyakan kubus,
Kalian tinggal mengingat saja bahwa bangun kubus dan balok itu sama-sama memiliki sisi yang sama berjumlah 6, rusuk yang sama berjumlah 12, dan titik sudut yang sama berjumlah 8. Masih ingat ya? Bangun ruang apa saja? Ada kubus, ada balok, ada tabung, ada bola, ada prisma segitiga, ada 5 segitiga, ada 5 segi 4. Tugas kalian hari ini yaitu kerjakan bupetik 2D. Ingat ya, tema 4 di halaman 106 sampai 108 di buku paket. Jangan lupa ditulis dengan rapi dan dikirim ke Google Classroom dengan foto yang jelas. Ingat, harus teliti ketika kalian menghitung rusuknya, menghitung titik sudutnya, dan menghitung sisinya. Sekian anak-anak materi yang bisa Bunda sampaikan di hari ini. Terima kasih sudah menyimak video materi hari ini. Besok kita akan belajar lagi di pembelajaran 4 dan 5. Tetap semangat belajarnya ya. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf apabila ada salah perkataan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.